Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan keluarga kita semua, khususnya melindungi hati kita untuk terus-menerus berada di dalam kebaikan, terus-menerus bisa melakukan kebaikan dan terus-menerus bisa bermanfaat bagi orang lain. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada sesuatu yang sangat viral di Indonesia ini, yaitu terkait dengan Citayam Fashion Week, satu fenomena kreativitas remaja dan pemuda yang itu ada di Jakarta, di Duku Atas sana. Dimana yang menarik di sini adalah kegiatan ini tidak lazim. Artinya tidak lazim kalau kita kenal selama ini kegiatan daripada ajang fashion itu biasanya menggunakan catwalk ya, yang disediakan secara khusus untuk memperagakan daripada desain baju-baju atau busana baru itu. Sementara untuk Citayam Fashion Week ini yang didominasi oleh anak-anak tanggung, ya, anak-anak remaja, itu menggunakan fasilitas umum berupa zebra cross yang tentu ini juga jadi perdebatan itu ya. Nah, sudah jelas kalau dalam Islam ketika itu mengganggu daripada kemaslahatan umum, tentu tidak dibenarkan dan memberikan satu kemudaratan. Tapi pada pertemuan kali ini saya tidak akan membincangkan tentang bagaimana hukumnya fasilitas umum digunakan untuk kegiatan yang sifatnya mengganggu lebih banyak orang. Saya akan berfokus pada pertemuan kali ini untuk membahas tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang cara berpakaian yang benar. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui kegiatan Fashion Week ini menampilkan mode cara berpakaian yang aneh, saya rasa, karena disitulah salah satu karakter daripada ajang semisal ini itu menampilkan satu desain yang tidak lazim ya. Dan memang karena ini didominasi oleh, maaf dalam tanda petik, para remaja yang tidak ada akses untuk ke catwalk yang tentu akan mahal dan harus memenuhi kriteria kalau dia mau menjadi model dan segala macamnya. Sehingga kalau kita baca dari berita itu banyak dari mereka itu yang membeli pakaian-pakaian impor ya, bahkan ada yang pakaian bekas, kira-kira begitu. Intinya adalah mereka ingin berkreasi, ingin menampakkan jati dirinya dan ingin diakui oleh dunia bahwa mereka juga bisa. Nah, lantas ketika pakaian-pakaian yang digunakan itu satu diantaranya adalah terbukanya aurat segala macamnya, ini akan jadi masalah bagi kita sebagai orang Muslim. Kenapa? Karena kita itu sudah terikat dengan nilai-nilai agama yang kita yakini tersebut. Nah, di sini menarik apa yang disampaikan oleh Al-Mawfurullah
Kiai Haji Mustafa Ya'qub, beliau ahli hadis yang menyampaikan tentang panduan orang berpakaian. Beliau sampaikan ada 4 aturan umum lah kira-kira orang berpakaian itu yang diistilahkan oleh beliau Allah yarham dengan istilah 4T. Apa saja? 4T itu yang pertama tidak terbuka, artinya auratnya tidak terbuka. Yang kedua tidak transparan, ya. Kemudian yang ketiga tidak ketat, dan yang keempat itu tidak menyerupai daripada lawan jenis. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjelasannya? Yang pertama, tidak terbuka atau menutup aurat. Semua ulama sepakat tentang kewajiban seorang muslim, dan baik muslim laki-laki maupun muslimat, ya, muslim perempuan, itu untuk menutup aurat. Nah, di mana mayoritas ulama ini berpendapat aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Sementara aurat perempuan itu keseluruhan tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini yang pertama, aurat ini harus tertutup. Yang kedua itu adalah tidak transparan, ya. Artinya bahwa jangan sampai pakaian yang digunakan ini walaupun dia sudah menutup aurat tetapi kemudian transparan, ya sama saja. Ini tidak sempurna. Jadi menutup aurat itu harus juga tidak transparan, tidak kelihatan kota badannya tersebut, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tidak ketat. Nah, ini pakaian yang digunakan itu harus longgar dan tidak ketat, artinya nyaman dipakai, gitu kan. Nah, nyaman dalam konteks ini ya harus sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma serta nilai yang diajarkan di dalam Islam, ya. Dia pertama sudah menutup aurat, kedua tidak transparan, nah yang ketiga ini tidak ketat, menutup aurat kemudian tidak transparan tapi masih ketat, ini juga jadi persoalan. Karena perempuan misalnya menggunakan pakaian yang ketat, dia akan cenderung menampakkan sisi sensualitasnya itu yang bagi sebagian laki-laki itu sangat berbahaya lah, kira-kira begitu, ya. Nah, ini jadi itu harus dijaga. Sementara yang terakhir, pakaian itu tidak menyerupai daripada pakaian lawan jenis. Nah, kalau kita lihat fenomena daripada Fashion Week ini kan luar biasa. Artinya sulit lagi sudah membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan dengan pakaian yang mereka gunakan, ya. Ya, laki-laki menyerupai perempuan, yang perempuan pun sebaliknya. Nah, mari kita sebagai seorang muslim harus kita patuhi nilai dan ajaran yang sudah kita yakini ini. Berpakaianlah dengan sesuai terhadap syariat yang sudah disampaikan oleh para ulama. Jangan sampai kita berpakaian tapi prinsipnya kita telanjang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.